Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutmain Agustin, NIM E20193115. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang sudah saya buat dengan judul Pengangguran dan Solusinya. Langsung saja, di sini kita akan membahas tentang pengangguran dan solusinya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian pengangguran. Pengangguran adalah orang yang tidak sedang bekerja atau tidak sedang mencari pekerjaan. Orang yang bisa dikatakan sebagai pengangguran adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan di usia dan masa yang seharusnya bekerja. Usia yang dimaksud di sini adalah usia tidak dalam masa sekolah, tapi di atas usia anak-anak, yakni usia 6 sampai 18 tahun atau bisa disebut dengan masih menempuh pendidikan SD sampai tamat SMA. Sedangkan jika di atas 18 tahun tapi masih menempuh pendidikan, bisa dikatakan pengangguran juga. Pengangguran selalu menjadi masalah karena dapat memberikan dampak negatif bagi sebagian orang, misalkan meningkatnya kejahatan kriminal dan pelanggaran moral. Akan tetapi di sisi lain, pengangguran pada umumnya dilakukan karena sedang menunggu pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan seseorang. Pemilih pada pekerjaan berhenti dari pekerjaan yang lama untuk mencari pekerjaan yang baru dengan alasan bosan dan sedang mencari pekerjaan yang lebih baik. Pengangguran dapat terjadi apabila angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi tidak memperolehnya. Pengangguran disebabkan oleh 3 hal berikut ini. Yang pertama, ingin mencari pekerjaan yang lebih baik hingga meninggalkan pekerjaan yang lama. Yang kedua, penggunaan mesin-mesin modern dalam proses produksi sehingga tenaga kerja harus dikurangi karena telah digantikan oleh mesin. Yang ketiga, ketidaksesuaian keterampilan karena pekerja dengan teknologi baru yang digunakan dalam proses produksi sehingga pekerja kehilangan pekerjaannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis pengangguran yang terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengangguran friksional, yakni pengangguran yang terjadi karena pekerja memilih menganggur sambil menunggu pekerjaan yang lebih baik atau memberikan fasilitas dan keadaan yang lebih baik. Yang kedua, pengangguran konjungtural, yakni pengangguran yang terjadi sebab naik dan turunnya siklus perekonomian. Yang ketiga, pengangguran struktural, yakni pengangguran yang terjadi karena pekerja dihentikan oleh perusahaan karena kondisi perusahaan yang sedang mengalami kemunduran usaha sehingga terpaksa mengurangi pekerja. Yang keempat, pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi karena perusahaan menggunakan teknologi atau mesin untuk menggantikan tenaga kerja manusia. Pengangguran ini terjadi karena kemampuan dan keahlian pekerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kelima, pengangguran fisikal, yakni pengangguran yang terjadi karena terjadinya pengurangan tenaga kerja yang secara menyeluruh dikarenakan kemunduran dan resesi ekonomi. Pengangguran ini serupa dengan pengangguran struktural. Perbedaannya terletak pada cakupan terjadinya yang lebih luas dan menyeluruh. Yang keenam, pengangguran musiman, yakni pengangguran yang terjadinya dipengaruhi oleh musim. Jenis pengangguran ini sering terjadi pada sektor pertanian. Misalnya, ketika masa tanam dan panen, pekerja diserap di lapangan pekerjaan, sedangkan setelah masa tersebut mereka kembali tidak memiliki pekerjaan. Yang ketujuh, pengangguran tidak kentara, yakni pengangguran yang secara fisik dan sepintas tidak terlihat, namun secara ekonomi dapat dibuktikan bahwa pekerja tersebut sesungguhnya menganggur. Contohnya, suatu unit produksi yang mempekerjakan 5 orang untuk menghasilkan produksi sebanyak 5 ton, padahal sebenarnya untuk produksi sebanyak yang diminta hanya membutuhkan 2 orang pekerja saja, sehingga 3 orang pekerja
tidak kentara. Yang terakhir, setengah menganggur, yakni pekerja yang bekerja dengan jam kerja di bawah rata-rata jam kerja normal yang berkisar 7-8 jam sehari. Di Indonesia sendiri, pemerintah terus berupaya mengatasi pengangguran karena pengangguran memiliki dampak negatif yang sangat besar. Beberapa langkah dan kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi pengangguran adalah: yang pertama, mengatasi masalah kependudukan, yakni mengendalikan pertumbuhan penduduk, karena pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat akan memicu munculnya pengaruh pengangguran di masa yang akan datang jika tidak diimbangi dengan peningkatan kegiatan produksi. Yang kedua, menambah sektor pengeluaran, baik pengeluaran pemerintah maupun pengeluaran warga guna mendukung terciptanya peningkatan kegiatan ekonomi yang diharapkan dapat membuka peluang dan kesempatan kerja yang lebih banyak. Yang ketiga, mengarahkan pendidikan tenaga kerja dengan memperbanyak pusat-pusat pelatihan kerja serta dengan memberikan kemudahan bagi pengelola sekolah-sekolah penghiburan. Yang keempat, membuka kesempatan dan lapangan pekerjaan di daerah yang selama ini kurang berkembang kegiatan perekonomiannya, sehingga proses penataan kesempatan kerja menjadi lebih menjamin keberhasilannya dan mengurangi konsentrasi tenaga kerja di Pulau Jawa. Yang terakhir, memperbanyak sektor jasa tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri. Yang ketiga, kita akan membahas tentang pengangguran berdasarkan ciri-cirinya. Ada pengangguran terbuka, ada pengangguran tersembunyi, pengangguran musiman, dan setengah menganggur. Pengangguran terbuka adalah pengangguran ini disebabkan adanya pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah daripada pertambahan tenaga kerjanya. Akibatnya, dalam perekonomian semakin banyak tenaga kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan, jadi mereka menganggur secara nyata. Maka pengangguran semacam ini disebut dengan pengangguran terbuka. Pengangguran tersembunyi. Pada negara berkembang, seringkali diketahui bahwa jumlah pekerja dalam satu kegiatan ekonomi lebih banyak daripada seharusnya dibutuhkan. Agar dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan efisien, kelebihan tenaga kerja inilah yang disebut dengan pengangguran tersembunyi. Yang ketiga, pengangguran musiman. Pengangguran ini terdapat pada sektor pertanian. Pada musim tanam dan panen, para pekerja akan bekerja. Akan tetapi setelah lewat masa itu, mereka akan kembali menganggur sampai musim yang akan datang. Yang terakhir, setengah menganggur. Pada negara-negara berkembang, migrasi atau perpindahan dari suatu desa ke kota sangatlah pesat. Sebagai akibat dari migrasi ini adalah tidak semua orang yang berpindah ke kota akan mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Sebagian ada yang menganggur sepenuh waktu dan ada pula yang bekerja tapi tidak sepenuh waktu. Jam kerja bagi pekerja ini juga di bawah rata-rata. Jam kerja normal bagi pekerja adalah 7-8 jam sehari dan 6-5 hari dalam seminggu. Kurang dari itu maka dapat dikatakan dengan separuh menganggur. Selanjutnya kita akan membahas tentang akibat dari pengangguran. Akibatnya bagi perekonomian Indonesia ada 3, yaitu yang pertama, menurunnya pendapatan per kapita, yang kedua, menurunnya pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak, yang ketiga, meningkatnya bagi sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Sedangkan akibat pengangguran bagi masyarakat yaitu yang pertama, menjadi beban psikologis dan psikis, yang kedua, dapat menghilangkan keterampilan karena tidak dapat dipakai untuk bekerja, yang ketiga, menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik seperti meningkatnya tindakan kriminalitas. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan tindakan pemerintah dalam menanggulangi pengangguran. Tujuan untuk mengatasi pengangguran didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat ekonomi. Dalam hal ini ada 3 hal pertimbangan utama, yaitu yang pertama, menyediakan lowongan pekerjaan.
Dalam jangka panjang, usaha untuk mengatasi masalah penanggulangan diperlukan karena jumlah penduduk yang bertambah akan menyebabkan pertambahan tenaga kerja yang terus-menerus. Maka untuk menghindari masalah pengangguran ini perlu adanya lowongan pekerjaan yang cukup dari tahun ke tahun. Yang kedua, meningkatkan tarif kemakmuran masyarakat. Kenaikan kesempatan kerja dan pengangguran sangat berhubungan dengan pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat. Kenaikan kesempatan kerja menambahkan produksi nasional dan pendapatan nasional. Ukuran besar dari kemakmuran masyarakat adalah pendapatan per kapita yang diperoleh dengan cara membagikan pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Dengan demikian, kesempatan kerja yang semakin meningkat dan penganggurannya semakin berkurang, bukan saja bertambah pendapatan nasional, tapi meningkatkan pendapatan per kapita. Melalui perubahan ini, kemakmuran masyarakat akan bertambah. Yang terakhir, memperbaiki pembagian pendapatan. Pengangguran yang semakin tinggi dapat mempengaruhi efek yang buruk terhadap keselamatan dalam pembagian pendapatan. Para pekerja yang menganggur tidak mendapatkan pendapatan, maka semakin banyak pengangguran, semakin banyak pula tenaga kerja yang tidak mendapatkan pendapatan. Jika pengangguran semakin banyak, maka cenderung akan menurunkan upah golongan yang mendapatkannya tergolong rendah. Sebaliknya, pada kesempatan kerja lebih tinggi tuntutan, maka kenaikan upah akan semakin mudah untuk diperoleh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.